Karena di dunia ini ada begitu banyak Tuhan. Semua agama mengakui bahwa mereka memiliki Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Ada yang menyembah kepada matahari, ada yang menyembah kepada bulan, ada yang menyembah kepada pohon-pohon, dan ada juga yang menyembah kepada batu-batu, ada yang menyembah kepada tentara langit. Itu urusan mereka dan itu Tuhan mereka. Nah, kalau menyembah langit, ada Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi itu. Ada Tuhan juga yang menciptakan matahari yang disembah oleh manusia. Ada Tuhan juga yang menciptakan bulan yang disembah oleh manusia. Matahari dan bulan, bintang semuanya, langit tidak bisa mendengar doa kita. Apalagi pohon-pohon dan batu-batuan tidak bisa mendengar doa manusia. Karena mereka semua adalah ciptaan. Dan batu itu bukan sumber kehidupan, bukan pemberi kehidupan. Dan dia tidak bisa bergerak. Pohon juga sama. Ketika dia tumbuh di satu tempat, dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Dia tidak bisa jalan kemana-mana. Langit dan bumi juga sama. Ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kita akan belajar saat ini adalah Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan kepastian kepada manusia. Nah, manusia membutuhkan namanya kepastian. Untuk apa kita sekolah? Biar bisa pintar, biar bisa pandai. Supaya apa? Bisa bekerja dan apa? Bisa dapat duit, bisa jadi berhasil, bisa jadi kaya. Jadi sekolah untuk apa? Pintar untuk berhasil. Nah, itu orang membutuhkan namanya jaminan kepastian. Nah, sama seperti kalau orang tua janji sama anak-anak, kita liburan ya. Nah, ketika akhir liburan, suatu hari ditentukan liburan, pasti anak-anak tanya kan? Ya kan? Katanya mau liburan, oh nggak jadi. Mau bohong. Jadi kita juga manusia membutuhkan kepastian atau janjian sama teman-teman. Ya besok yuk kita main yuk, jam berapa? Oh jam sekian. Kita ketemu di mana ya? Oh ketemu di sini. Tapi ketika kita pergi dan gak ketemu dengan teman-teman, kita bilang apa teman-teman? Oh, ketika orang berjanji, kita menagih janji itu. Nah, kita punya Tuhan, Tuhan yang memberikan kepada kita janji itu. Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Dan salah satu jaminan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah jaminan pengampunan dosa. Nah, dosalah yang membuat hubungan antara manusia itu dengan Tuhan itu terputus. Dosalah yang membuat manusia itu hidup di dalam kecemasan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian pengampunan dosa bagi umat-umatnya. Bukan hanya bagi semua manusia. Tuhan menawarkan jaminan pengampunan dosa itu. Yohanes 19 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus di sini dia mati sebagai manusia untuk menanggung semua dosa umat manusia yang ada di kolong langit ini. Tidak terkecuali apapun latar belakang kepercayaan kita sebagai manusia. Karena di sini Tuhan Yesus tidak mati hanya kepada satu agama. Yesus tidak
tidak mati hanya untuk agama orang Kristen, tetapi Yesus mati untuk semua manusia yang hidup di muka bumi ini, termasuk kita. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Nah, kalau berbicara tentang dosa, kita belajar dulu. Dosa itu dari mana asalnya? Atau awal mulanya dosa itu terjadi dan dosa itu ada. Kok ada namanya dosa? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, pelanggaran terhadap perintah dan ketetapan Tuhan. Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Contohnya di Indonesia sekarang kan sama virus corona ditetapkan oleh pemerintah supaya kalau kita mau kemana-mana harus pakai masker. Dan ketika kita keluar dari rumah dan kita nggak pakai masker, itu kita sudah melanggar peraturan pemerintah. Dan ketika kita melanggar peraturan pemerintah, kita juga sudah melanggar peraturan Tuhan. Karena semua pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan keputusan-keputusan pemerintah juga itu berasal dari keputusan Tuhan. Contohnya, sekarang semua umat manusia suruh harus divaksin. Ketika kita tidak divaksin, kita melawan peraturan pemerintah. Nah, kalau kita melawan peraturan pemerintah, sama seperti tadi kita melawan peraturan Tuhan. Nah, kalau kita melawan pemerintah berarti kita melawan ketetapan Tuhan. Kalau hukum pemerintah aja kita lawan, kita langgar, apalagi hukum Tuhan. Gitu. Nah, kita mau belajar awal mulanya dosa itu dari mana sih asalnya? Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Namanya Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ayat yang ke-13, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat 15, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dosa itu pertama kali ada terjadi di dalam kerajaan sorga. Karena pada saat itu Tuhan menciptakan ada 3 malaikat besar. Pertama, malaikat Mikael sebagai malaikat bala tentara untuk berperang. Dan kedua adalah malaikat Gabriel yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Contohnya di dalam perjanjian lama kepada Daniel, di dalam perjanjian baru kepada Maria. Malaikat yang ketiga Tuhan ciptakan namanya Lucifer. Dia adalah malaikat pemandu sorak-sorai di surga. Dan ketika Tuhan mau berdiri di atas tahtanya, maka Lucifer yang menjadi pemimpin untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, karena dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan, dia memiliki hikmat. Yeskiel pasal 12
Tuhan berkata demikian. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah satu firman mengenai Raja Tirus. Jadi ini menggambarkan tentang ada seorang raja namanya Raja Tirus. Dan dia berkata di dalam hatinya, dan ini yang dipakai oleh Lucifer, oleh iblis itu untuk menentang Tuhan. Dan berkata, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Nah, kita lihat seorang Lucifer itu gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Jadi malaikat Lucifer itu adalah gambar dari kesempurnaan, tetapi dia tidak sempurna. Kalau gambaran dari kesempurnaan, dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Dia bukan maha kuasa. Nah, sekarang saya mau bertanya, iblis itu ciptaan Tuhan atau bukan? Ya, jawab, iblis ciptaan Tuhan atau bukan? Kenapa ada iblis? Kalau iblis ciptaan Tuhan bukan? Nah, Tuhan ciptain iblis kan? Enggak. Jadi yang Tuhan ciptain siapa? Nah, Tuhan gak pernah ciptain iblis loh. Nah, Tuhan gak pernah menciptakan iblis. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan gondoruo. Tuhan gak pernah ciptain kuntilanak, gak pernah. Tuhan gak pernah ciptain mereka. Tetapi, nanti kita belajar, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat yang maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yasmis merah kita terus. Jadi semua yang dipakai oleh manusia, emas, permata, batu-batu yang indah, yang ada pernah dipakai oleh manusia itu ada di dalam tubuh Lucifer ini. Jadi betapa indahnya tubuhnya. Tubuhnya itu penuh dengan cahaya. Kalau kita lihat firman Tuhan berkata begini, penuh dengan segala batu permata yang berharga. Ada diamond, yaspis merah, itu ada krisolit, yaspis hijau, permata pirus, permata krisopras, dan nefrit, lazuri, batu darah dan malkit. Tempat tatahannya dibuat dari emas. Jadi tubuhnya itu penuh dengan kemuliaan dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ayat yang ke-14, kuberikan tempat dekat kerub yang berharga. Ayat 15, engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 17, kita baca ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi ketika dia merasa bahwa dirinya itu lebih mulia daripada yang lain-lain, dirinya lebih hebat daripada malaikat yang lain, dia menjadi sombong. Dan ketika dia menjadi sombong, kita kembali dalam ayat yang kedua, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Jadi orang yang pintar seringkali orang yang sombong. Orang yang merasa pintar, dia pasti sombong banget. Pernah gak dia di sekolah yang sombong orang pintar atau orang bodoh? Orang cantik atau orang jelek? Orang ganteng atau orang jelek? Merasa ganteng kan? Jadi semua yang merasa. Jadi ketika kita merasa kita
kita hebat, kita merasa kita kaya, kita merasa kita pintar, maka itulah kesombongan. Dan ketika kita merasa seperti itu, itulah kejatuhan manusia. Jadi ketika kita merasa lah. Jadi orang yang merasa pintar, merasa cantik, merasa cakep, mereka nggak cakep, mereka nggak pintar. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita merasa, banyak juga di gereja-gereja seperti itu. Orang-orang kaya dibedakan dengan orang-orang yang miskin. Di tempat perkumpulan juga seperti itu. Di dunia ini ada perkumpulan-perkumpulan, kalau orang-orang di dunia, orang-orang kaya, mereka bergaul dengan orang-orang yang kaya. Mereka merasa bahwa mereka itu kaya. Jadi orang yang merasa. Jadi ingat baik, ketika kita mulai merasa kita pintar, kita harus bertobat. Ketika kita merasa bahwa kita hebat, kita harus bertobat. Ketika kita merasa bahwa kita itu cantik, atau kita itu ganteng, atau kita itu menarik, kita harus bertobat. Karena itu akan membawa kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang suka merendahkan orang. Karena orang yang suka merendahkan orang itu orang jelek atau orang ganteng kan? Orang ganteng kan? Jelek, bodoh, apa? Jadi ketika kita merasa, sama dengan iblis ini, bukan sama dengan Lucifer, ketika dia merasa. Karena firman Tuhan berkata dari ayat yang ke-13, dia itu sempurna. Gambar dari kesempurnaan. Ayat 12, dia gambar dari kesempurnaan. Jadi ketika kau merasa bahwa engkau itu kaya, itulah letak kejatuhan. Jadi ingat baik-baik, kita semua, kalau kita pintar, kita pintar atas berkat kita berhasil, kita diberkati Tuhan, jangan lupa diri, jangan sombong, jangan lupa Tuhan, dan jangan lupa keluarga, jangan lupa orang-orang yang pernah menolong kita. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah membantu kita. Karena kadang kan ketika orang jadi berhasil, lupa Tuhan, lupa teman, lupa saudara, lupa orang-orang yang membantu dia. Padahal baru beli mobil doang, uangnya di bank baru 1 M aja udah sombong. Nah ini firman Tuhan berkata, Lucifer itu gambar dari kesempurnaan. Dosa pertama kali ada itu ketika Lucifer dia meninggikan diri. Dia baru mau mengangkat dirinya. Baru timbul di dalam hatinya untuk duduk mengatasi Allah dan bintang-bintang Allah. Pada saat itulah dia dibuang oleh Tuhan. Pada saat itulah dia dilempar oleh Tuhan di alam semesta ini. Pada waktu dia keluar dari surga, maka baru dia menjadi iblis. Jadi ketika dia keluar dari hadirat Allah, baru dia menjadi setan. Nah, itulah awal mulanya dosa. Jadi ingat baik bahwa ketika kita mulai sombong dengan hidup kita, sombong dengan kecantikan. Nah, coba lihat ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Jadi kan biasa orang-orang yang cantik itu benar-benar memang sombong, memang pasti sombong. Kalau dia nggak hidup di dalam Tuhan pasti sombong. Dan juga orang apa? Hikmatmu. Jadi orang-orang yang pintar, apalagi yang merasa pintar pasti sombong. Tanpa Tuhan pasti sombong. Karena orang-orang yang merasa pintar, dia akan suka menghina orang, memfitnah orang-orang yang nggak pintar di sekolah. Apalagi mereka memiliki nilai yang jelek di sekolah, pasti dibully, dihina, direndahkan. Karena apa? Merasa hebat. Nah orang-orang seperti itu firman Tuhan berkata begini, kau musnahkan demi semarang. Jadi ketika kita meninggikan diri karena kehebatan kita, disitulah letak kejatuhan kita.
Baru firman Tuhan berkata, ke bumi kau kulemparkan. Jadi Tuhan melemparkan Lucifer, itu dilemparkan ke bumi. Jadi ke bumi ini ada di dalam genggaman kuasa setan. Jadi bumi ini sudah tercemar karena setan itu. Itulah pertama kali dosa ada di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus mau menyelesaikan dosa itu. Nah, yang kedua, itu yang pertama, dosa sudah ada sebelum penciptaan manusia. Dosa sudah ada sebelum Tuhan ciptain Adam dan Hawa. Kejadian pasal yang ketiga, coba kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Jadi yang pertama itu, yang membuat adanya dosa itu karena Lucifer memberontak melawan Tuhan. Karena dia jadi sombong. Ketika dia menjadi sombong, itulah yang membuat dia menjadi berdosa. Jadi ketika kita merasa bahwa kita hebat, kita lebih kaya, kita lebih semua dari orang lain, ingat baik, berarti roh Lucifer itu ada dalam kehidupan. Ya, roh setan, roh iblis ada dalam hidupmu ketika kita mulai meninggal. Karena Tuhan mau menyelesaikan dosa itu. Kenapa kita hidup dalam ketakutan? Kenapa manusia hidup dalam kecemasan? Kenapa seringkali hati menuduh kita, kamu gak layak, kamu berdosa? Nah, itu yang mau diselesaikan oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini Alkitab mengatakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Kembali, bahwa iblis akan memakai orang-orang. Kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan, kita hidup di luar Yesus, maka iblis akan memakai siapapun untuk menjadi alatnya dia untuk apa? Mewujud nyatakan kehendaknya, menjatuhkan manusia. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tadi kita sudah belajar kenapa iblis dia hadir kembali di Taman Eden. Karena dia berasal dari sana. Dan dia tahu tempat pergi di Taman Eden itu. Jadi iblis tahu celah-celah yang ada di dalam diri kita. Dia tahu di dalam hidup kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, dia tahu. Dan dia mau pakai itu untuk kita melawan Tuhan. Sering orang kalau dia berada di dalam keadaan kesulitan, kadang orang bertanya, kenapa ini Tuhan terjadi? Kenapa ini saya alami? Kok kenapa ini Tuhan seperti ini? Kita nggak bertanya, Tuhan. Kadang-kadang kita lupa bertanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, kenapa ini terjadi seperti ini? Kalau Tuhan bertanya, apakah engkau sudah setia? Apakah engkau sudah sungguh-sungguh? Apakah engkau sudah benar-benar mengenal aku atau tidak? Itu. Tuhan nggak pernah bertanya begitu kepada kita. Tetapi kalaupun sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak dan rencanamu lewat pergumulan ini, lewat permasalahan ini? Karena kita percaya lewat pergumulan yang kita alami, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Nah, kembali kita terus firman Tuhan berkata, ayat yang keempat, ya.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya mata kamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya akan membahas nanti tahun depan, saya akan membahas ini tentang bagaimana hidup mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil buahnya dan memakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyimpan daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi ketika manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, di taman yang penuh dengan kebahagiaan, taman yang penuh dengan kemuliaan, karena iblis tahu taman itu, dia datang ke taman itu dan dia menggoda Hawa pada saat itu. Karena ketika dia mau menggoda perempuan itu, dia memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menghukum Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, ketika mereka memberontak kepada Tuhan, sama seperti dia. Jadi Tuhan juga tidak pernah menciptakan neraka sebelumnya. Neraka itu ada ketika iblis ada. Dan iblis mencari orang-orang yang mau dipengaruhi untuk masuk bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan neraka itu. Dan dia mempengaruhi Hawa. Dia datang menggoda Hawa. Nah, kadang-kadang juga iblis datang, ngapain lu percaya Tuhan? Tuhan gak pasti tolong kamu. Kalau Tuhan itu betul, Tuhan itu ada, kenapa hidup kamu seperti ini? Nah, itu kadang-kadang ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi ingat baik, itu adalah pikiran dari iblis untuk supaya kita melawan. Tuhan, dia benar, Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak bekerja dalam hidup saya, kenapa hidup saya hanya seperti ini? Akhirnya kita mulai kecewa dengan Tuhan, kita mulai ragu dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita pernah ragu tentang Tuhan. Karena Tuhan itu dia adalah Tuhan yang maha tahu, dia maha mengerti, dan dia paham, dia kenal betul hidup kita. Yang dia mau adalah kita sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iblis dia melupakan satu hal. Nah, kita lihat, maka terbukalah mata mereka berdua, ayat 7, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyimpan daun pohon ara dan membuat cawan. Ayat ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Iblis lupa ya, bahwa iblis mengira ketika Adam dan Hawa jatuh, maka mereka itu akan dibuang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan sama seperti dia. Tidak. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang mencari Adam dan Hawa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus datang mencari kita. Dia datang menawarkan dirinya kepada kita. Mau nggak dosa kita diampuni? Mau nggak hidup kita disucikan oleh Tuhan? Mau nggak kita dibenarkan oleh Tuhan? Mau nggak kita mengalami pembaharuan ilahi di dalam hidup kita? Mau nggak supaya dosa kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan? Ini yang Tuhan tawarkan dalam kehidupan kita. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau manusia? Nah, saya berdoa kepada Tuhan pada saat itu, saya tanya, kenapa ketika Lucifer memberontak, dia dibuang oleh Tuhan?
Karena Lucifer itu adalah makhluk kudus. Dan dia adalah memang diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang suci. Dan dia roh adanya. Roh tidak bisa ditebus. Ketika dia jatuh, maka dia dibuang oleh Tuhan dan dia menjadi iblis. Tetapi manusia, jawab ayat 10, dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, ketika selesai melakukan kesalahan, baru ada ketakutan, baru ada kecemasan. Benar nggak ya? Ketika menyontek, pernah nyontek kan? Senang kan? Tapi ketika menyontek, jangan. Tapi udah terlanjur. Nah, selesai nyontek, ada ketakutan kan? Ada ketakutan, nanti ketakutan gimana nih? Gimana nih? Jadi ingat baik, memang ketika kita ditawarkan sesuatu untuk melakukan kesalahan, kayaknya enak banget. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan itu, baru hati kita dituduh. Ya, kita seringkali dituduh oleh hati kita itu. Tuhan mau membereskan semua tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Nanti saya ajarkan semuanya itu di tahun 2022. Kita bertemu, saya mau ajarkan semuanya itu. Nah, saya di dalam ayat ini saya berdoa, Tuhan, kenapa sih ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan enggak, istilahnya Tuhan enggak membinasakan mereka. Memang ada konsekuensi, setelah itu Tuhan usir mereka dari Taman Eden, mereka keluar, tapi Tuhan enggak membinasakan mereka. Nah, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan tidak membinasakan Adam dan Hawa dan menciptakan Adam dan Hawa baru yang lebih sempurna, yang lebih hebat, yang mungkin tidak akan jatuh ke dalam dosa? Tuhan memberikan saya pengertian begini. Pertama, dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh akan ciptaan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan kasih saya pengertian, dia tidak mungkin membakar gambarnya, dia tidak mungkin menghancurkan gambarnya, dia tidak mungkin membinasakan gambarnya di neraka. Oleh karena itu dia mau menebus manusia, dia mau menyelamatkan manusia, dia mau menawarkan itu kepada manusia, supaya manusia benar-benar datang kepada Tuhan dan menerima dan mengalami pengampunan dosa itu. Jadi keputusan ada dalam hidup kita. Mau nggak dosa kita diampuni? Kalau kita mau dosa kita diampuni, kita harus datang kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Kita jadikan Dia juru selamat dalam hidup kita. Itu syaratnya mudah banget. Kalau kita mau hidup kita hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam damai, hidup di dalam suatu kebahagiaan ilahi, maka jalan satu-satunya dosa harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan dosa itu harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti ini, Allah datang mencari Adam dan Hawa, dan dia datang mencari kita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk mendamaikan hidup kita. Ayat terakhir Lukas pasal 19 ayat 10 John. Jadi sama seperti Tuhan mencari Adam dan Hawa, Tuhan juga mencari kehidupan kita. Tuhan mencari saya dan saudara. Kenapa Dia datang menjadi manusia? Untuk menanggung semua dosa umat manusia. Kenapa Dia mati di atas kayu salib? Karena Tuhan tidak bisa dan tidak mungkin mati di sana. Tetapi Dia datang menjadi manusia. Dan Dia mati untuk apa? Dia menyerahkan nyawanya untuk mencari kita. Sebab ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi Tuhan datang mencari kita, Tuhan datang mencari saya, Tuhan datang mencari John, mencari Aceh. Jadi Tuhan datang mencari kita semua. Dan Tuhan datang mencari semua umat manusia yang ada di kolong langit.
yang mau hatinya terbuka bagi Yesus. Dan ketika kita membuka hati kita bagi Yesus, kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka kepastian pengampunan dosa Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena Dia akan datang mencari kita supaya hidup kita mengalami pengampunan dosa.